Para jamaah sekalian, selanjutnya kita dengarkan ceramah. Ada dua pada kesempatan kali ini. Yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Ishaq Mursyid. Oh, belum sampai. Oh baik, alhamdulillah. Kalau gitu, tentu saja langsung kita dengarkan ceramah yang kedua. Alhamdulillah. Dan akan disampaikan langsung oleh guru kita Kiai Haji Masuk Mursyid Aqidah kepada beliau di persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Yang sama-sama kita hormati guru kita Abuya Kiai Haji Ubaidillah Abdul Jalil, para alim ulama, para kiai, wabil khusus pimpinan Porsila Kiai Haji Abdul Jalil, Kiai Mansur, dan seluruh orang tua, para asatizah, para guru, orang tua kita, Bapak Ahmad, alhamdulillah, Ustaz semuanya, abang-abang yang di sebelah kanan saya, sehat semuanya, dan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Allah berikan keafiatan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, pujian kita hanya buat Allah sampai pagi ini. Ini yang sering kita sampaikan, kita lagi yang Allah pilih, kita lagi yang Allah pilih untuk menjadi penuntut ilmu, kita lagi yang Allah akan takdirkan akan hidup setelah mati kita. Inilah manusia-manusia yang matanya itu melek, telinganya dengar, hatinya hidup. Manusia-manusia seperti antum mulia ini, mudah-mudahan orang yang hidup dalam kehidupan dunia ini, maka dia akan hidup bahagia dalam kehidupan akhirat. Amin. Tapi yang mati, maka dia akan mati. Mati dalam artian bukan seperti mati yang tidak bergerak, tapi selamanya dia akan mendapatkan kesakitan, kehinaan, kesedihan dan penyesalan yang luar biasa. Maka alhamdulillah sekali lagi Allah tentukan antum-antum, Allah gerakkan antum-antum, dan Allah tetapkan antum-antum yang jadi penuntut ilmu di pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan ilmu yang guru-guru kita sampaikan pada setiap minggunya Allah sampaikan, Allah ajarkan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan manfaatnya. Karena orang yang punya ilmu ini luar biasa, dia akan selalu terkontrol dalam hidupnya. Maka salah satu alasannya kenapa Allah utus Sayyidina Muhammad SAW itu untuk membawa pengetahuan, untuk bawa ilmu, untuk membimbing kita agar kita ini bisa sampai kepada apa yang Allah perintahkan, sampai kepada apa yang Allah inginkan, sampai kepada apa yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan buat kita. Maka Rasulullah diutus itu untuk mengajarkan kita ilmu.
Fa kaifa tusalli wa kaifa tasum wa kaifa tahuj. Bagaimana kita salat, bagaimana kita zakat. Demi Allah. Maka dalam sebuah riwayat hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, itu faqihun wahidun faqihun mutawarri'un ashaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin jahilin. Satu orang yang ngerti agama, yang ngerti ilmu, itu lebih dikhawatiri setan dibanding 1000 orang yang ahli ibadah. Apa maknanya? Maknanya kalau ibadah orang bodoh, ibadah orang jahil, ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, yahsabu annahum yuhsinu sun'a. Orang bodoh kayak begitu. Saya udah sholat, udah ibadah, jidat saya pun sudah hitam, udah pasti diterima. Walhal ibadah dari mulai takbir sampai salam itu nggak dilakukan dengan ilmu. Maka apapun bentuk amal yang dilakukan tanpa ilmu itu pastinya ditolak. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syarat dua mutlak ini itu yang tidak bisa diganggu gugat saat amal kita ingin diterima oleh Allah. Nggak bisa. Sholatlah kalian. Maka saat Allah aqimus sholat, memerintahkan kita sholat, itu Rasulullah juga nggak bisa ngelakuin sholat. Sampai diutus Sayyidina Jibril alaihi salam itu untuk mengimami Rasulullah sampai dua kali dalam waktu sholat. Fa'amani Jibril alaihi salam, Jibril yang langsung mengimani aku. Saat turun dari Sidratul Muntaha mendapatkan perintah sholat, Rasulullah tuh bingung sholat. Pada saat itu langsung sholat subuh, dalam sebuah riwayat langsung Jibril mengimami. Imami oleh Jibril, ditangkap oleh Sayyidina Muhammad. Oh, rukunya seperti ini, oh ruku sujudnya seperti ini, oh bacaannya seperti ini. Terus direkam oleh Rasulullah. Sebagai manusiawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu, ini tidak cukup sekali. Agar rekaman file itu kuat di pikiran, di memori Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dua kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh 2 kali, semua 2 kali. Tujuannya yang pertama, agar ini terekam baik di Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua juga, Sayyidina Jibril perintah Allah memberikan tahu tentang waktu-waktu sholat. Nah, setelah sempurna pengimaman Jibril terhadap Sayyidina Muhammad, kelar sholat, baru Rasulullah bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka ini yang penting kita pahami, bahwa demi Allah, kalau sholat yang kita lakukan tidak merujuk kepada sholat yang dicontohkan oleh Nabi, itu tidak akan diterima. La yaqbalullahu minal amal, dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, la yaqbalullahu minal amal illa mabtughiya bihi wajhu wa kana khalisan. Nah, yang pertama, ulama ini mensyaratkan harus ada sebuah ketulusan ikhlas yang kembali kepada apa yang dicontohkan Nabi. Ini syarat pertama. Nggak bisa kita sholat Allahu Akbar versi kita. Untuk mengetahui bagaimana sholat yang dicontohkan oleh Nabi, lihat bagaimana sahabat mencontoh sholat Nabi. Untuk mengetahui bagaimana sholat yang pernah dicontoh oleh para sahabat, lihat kibarut tabi'in. Bagaimana kibarut tabi'in mencontoh sholat para sahabat, yang sahabat mencontoh sholat Nabi. Untuk mengetahui bagaimana cara sholat yang pernah dicontohkan oleh kibarut tabi'in, lihat kepada tabi'in dan a'imah. Baik Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Daud Az-Zahiri, Sufyan Al-Thawri, Hasanul Basri, dan yang lainnya. Lihat mereka. Untuk sampai bagaimana sholat yang dicontohkan para a'imah, lihatlah kepada guru-guru kita. Nah, ini namanya ilmu sanad. Jadi nggak bisa, oh gue paham sholat, yang namanya sholat madhab kiblat, udah gue sembahyang ala kita, takbirnya ala kita, demi Allah tidak akan pernah diterima. Satu aja kita ngarang di dalam sholat kita, itu sudah dianggap bid'ah. Nah, itulah pengertian yakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hati-hati, membuat sesuatu yang baru dalam urusan ibadah mahdoh, ini termasuk bid'ah, dan bid'ah ini adalah termasuk sesat. Nah, makanya nggak bisa kita ngarang ibadah tuh nggak bisa. Lihat, kita ngikutnya mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Syafi'i takbirnya bagaimana? Kata Imam Nawawi, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf bin Nawawi Damaski Syafi'i, apa? Hazwal mankibain. Harus begini, harus rata dengan ini, dan ujung ini harus di telinga. Ya udah, itu mazhab kita,
Itu adalah sholat yang dicontohkan Nabi, yang dibawa riwayatnya sampai kepada kita oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, sampai kepada kita guru-guru kita. Berarti kalau takbiratul ihram, angkatnya Allahu Akbar. Itu baru sesuai dengan Nabi. Nggak bisa lah Hanafiyah berpendapat, wala Imam Malik, wala Imam Ahmad, wala Imam Syafi'i, tahu-tahu kita ngarang takbir Allahu Akbar. Loh, penting angkat tangan. Itu nggak bakal diterima sama Allah. Karena standarnya sholat itu baru sesuai keinginan aku kalau sholat tersebut dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad. Lihat, Sayyidina Muhammad mencontohkan nggak hal itu? Nah, kita lihatnya kepada a'imah-a'imah. Oh, kalau mazhab Imam Syafi'i, takbir yang digambarkan itu seperti ini, maka itu. Wah, Imam Hanafi cukup begini. Imam Ahmad bin Hanbal misalkan kayak begini. Imam Hanafi nggak perlu takbir misalkan. Imam Maliki seperti ini. Kalau ada saja satu yang kita ikuti mereka, insya Allah salat kita sesuai dengan salat yang dicontohkan Sayyidina Muhammad. Jadi nggak bisa kita ibadah itu sembarang-sembarang, terutama dalam urusan ibadah makhluk. Nah, bacaannya, Fatihahnya, Ibsita, semuanya kembali. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya apa? Salat ini adalah mad'in Allah. Makanya Jibril diperintahkan untuk mengimami Rasulullah. Rasulullah nggak buat-buat, takbirnya begitu, oh rukunya begitu, oh sujudnya begitu. Itu Nabi nggak buat. Setelah semuanya kelar Rasulullah ya mencontoh Sayyidina Jibril, sholatlah Rasulullah, sahabat semua mulai merekam bagaimana contoh sholat yang dilakukan Nabi, langsung direkam, masuklah riwayat-riwayat. Nah, di dalam pelaksanaan sholat, di dalam bacaan sholat, ini Nabi tidak satu. Makanya kan kalau khilaf kita dengan khilaf Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal, itu waktu lagi bangun dari ruku atau meletakkan kita mau sujud atau bangun dari sujud, itu kita dengkul dulu. Ini kalau mazhab kita. Pada saat kita mau sujud, itu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, Qulun Nawawi, disunnahkan untuk meletakkan lutut lebih dulu, setelah itu dua tangan, setelah itu baru jidat, setelah itu baru hidung. Itu yang ditetapkan dalam mazhab Imam Syafi'i, wal masyhur bil mazhab. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal riwayat itu sunnahnya kalau kita mau sujud letakkan dua tangan dulu, habis itu baru dengkul, habis itu baru jidat. Lah ini kok beda? Ini bagaimana kita mensikapi? Ya kalau kita yang mazhab Imam Syafi'i ya cukup sebagaimana yang sudah sampai kepada kita. Namun kenapa kok ini berbeda? Sumbernya dari mana? Setelah ulama-ulama kita, orang mujtahid telusuri, ternyata ini semua contoh adat dari Nabi. Oh, satu ketika Nabi pernah melakukan sebagaimana yang dikutip oleh Imam Syafi'i, dengkul dulu, tangan dulu, baru jidat. Di satu ketika Nabi pernah melakukan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, meletakkan tangan dulu, lutut dulu, baru jidat. Oh, ternyata contoh ini semuanya dari Nabi. Maka manapun yang kita ikuti secara disiplin ilmu, itu secara hukum kita sah, dan secara hukum kita sudah mencontoh salat yang dicontohkan Sayyidina Muhammad. Ini pentingnya kita ngaji. Ini pentingnya kita datang setiap minggu di Porsila. Ini pentingnya kita hadir di majelis ilmu. Demi Allah, saat sekarang antum sudah mulai menghidupkan mata dan telinga antum, maka Allah akan hidupkan antum. Hidupkan kita, walaupun badan kita ini sudah diuruk sama tanah. Maka ada sebuah pepatah Arab, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi, wa awsaluhu tahta at-turabi ramimu, wa dhul jahli mayyitun wa huwa matin ala thara, yuzannu minal ahya'i wa huwa adimu. Apa kata pepatah Arab ini? Orang yang punya ilmu, dia akan hidup selama-lamanya walaupun badannya sudah tertimbun tanah. Tapi orang bodoh itu dia sudah dianggap mati walaupun dia masih dalam keadaan berjalan di atas bumi ini. Kenapa? Dia nyangka orang hidup, tapi sebenarnya dia sudah tidak dianggap ada. Inilah kemuliaan orang yang nuntut ilmu. Inilah kemuliaan orang yang ngaji. Inilah kemuliaan orang yang tahu tentang aturan-aturan Allah. Demi Allah, saya pribadi Al-Fakir, antum semuanya nggak akan pernah bisa menjawab saat nanti malaikat Munkar Nakir bertanya, "Madinuka, apa agama kau?" Nggak akan pernah bisa jawab kalau dia bukan tukang ngaji. Karena ngaji ini kita diajarkan bagaimana syariat Islam. Di ngaji ini kita diajarkan bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita zakat, bagaimana kita sedekah, bagaimana. Semua syariat Sayyidina Muhammad itu hanya diajarkan di majelis ilmu. Demi Allah saya katakan sekali lagi, kalau antum bukan orang majelis taklim, kalau bukan orang yang sering
nyampur bareng dengan para ulama. Kalau bukan orang yang sering ngaji, ya nggak ke masjid, ke musola, majelis taklim, mempelajari ilmu agama, saat malaikat munkar nakir bertanya kepada kita, wama dinuka, apa agama kau? Nggak akan pernah tahu kita. Bukankan jangankan agama, pada saat ditanya man rabbuka pun kita tidak akan tahu. Pada saat ditanya waman nabiyuka pun kita nggak akan pernah tahu. Jawaban lintasan-lintasan, ya Tuhan saya Allah, hanya sebatas itu tidak akan membuat orang tersebut mampu menjawab. Seingat dia bahwa Nabi saya Nabi Muhammad, tapi dia tidak kenal apa sebenarnya fungsi Sayyidina Muhammad diutus. Ini pun termasuk orang dianggap tidak kenal. Begitu juga orang yang buta agama, begitu juga orang yang buta ilmu, buta syariat, tidak akan pernah bisa menjawab pada saat munkar nakir mengajukan 3 pertanyaan, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kitabuka. Tidak akan pernah bisa kita menjawab. Maka inilah manfaatnya, istiqomahkan ya, ngaji antum, ngaji kita semuanya. Demi Allah, sampai sekarang saya juga masih ngaji. Jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa sudah bisa. Terus ilmu itu nggak akan pernah habis sampai hari kiamat. Fauqa kulli dzi ilmin alim. Ada yang alim, ada lagi. Artinya kalau sekarang kita sudah menganggap pengetahuan kita maksimal, sebenarnya masih banyak kebodohan kita dari apa yang kita ketahui. Artinya apa? Menuntut ilmu itu tidak pernah dibatasi usia. Menuntut ilmu itu tidak akan pernah dibatasi oleh waktu. Menuntut ilmu itu terus, karena permasalahan akan terus terjadi. Dan itu Allah sudah terangkan dalam Al-Quran dan Sunnah lewat karangan-karangan, tulisan-tulisan para ulama sampai masa kita, sampai saat ini. Ayo terus kita semangat mengaji, karena jalan antum saja sudah Allah katakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jalan antum saja adalah jalan yang akan memudahkan jalan antum ke surganya. Duduknya antum, qu'uduka sya'atan fi majlisil ilmi, duduk antum sejenak saja di majelis ilmu, itu sudah lebih baik daripada itqu raqabah, memerdekakan 1000 budak. Itqu alfi raqabah, memerdekakan 1000 budak. Artinya apa? Begitu mulia, begitu tinggi derajat yang Allah berikan terhadap orang yang menuntut ilmu. Paham atau tidak paham bukan urusan kita, ngerti atau tidak bukan urusan kita, masuk atau tidak yang diterangkan guru bukan urusan kita. Al-ilmu ilmu Allah, ilmu punya Allah. Tapi jalan kita, duduk kita, ini adalah sebuah ijtihad kita. Duduk kita, jalan kita, menuntut ilmu, ini adalah sebuah usaha kita. Maka siapapun yang usaha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lanahdiyannahum subulana, satu ketika kami akan berikan pemahaman. Ilmu punya Allah, paham punya Allah. Saat hati yang tulus datang ke majelis ilmu, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu kita, Allah berkahkan ilmu kita, Allah manfaatkan ilmu kita, dan mudah-mudahan ilmu kita terus bisa menyampaikan kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Terus ilmu ini terus menyampaikan kepada keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.